Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Ya, kita kali ini akan sharing atau kita bahas masalah overheating dan dampaknya pada komponen mesin ya. Nah oke, kemarin sudah kita bongkar ya untuk pistonnya. Nah ini kondisinya bisa kita lihat ya, untuk ring pistonnya sendiri ya, kemarin patah ya, jadi sini, nah sini, nah dan bisa kita lihat ya, kita lihat kondisi pistonnya seperti ini ya. Di sini di ruang bakar ini karena terjadi overheating ya, sehingga seperti ini ya. Jadi alurnya itu mengalami ini leleh ya, jadi sebelah sini leleh, dan ada bagian alur yang karena panas yang berlebihan sehingga ini melebar ya. Jadi inilah kondisi yang sangat parah ya. Nah ini juga, ini alurnya melebar. Nah hal ini terjadi karena tadi masalah overheating. Nah kemudian tadi ring pistonnya sampai patah juga ya. Nah sebenarnya overheating itu apa ya? Nah overheating itu adalah panas yang berlebihan yang terjadi pada mesin ya. Dalam hal ini terjadi di atas ruang bakar. Nah kalau kita lihat juga ya, di bagian silindernya ini juga terkena dampak juga. Nah ini juga karena akibat dari overheating tadi ya, karena pistonnya meleleh, jadi dia karena bergerak di silinder, jadi dia menggores dari silindernya sendiri ya. Oke, nah kita kembali ke masalah overheating ya, atau panas berlebihan. Nah panas berlebihan ini bisa dipicu atau dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi kinerja mesin itu yang utama ada 3, yaitu 1 masalah pengapian, 2 masalah bahan bakar, 3 masalah kompresi ya. Terjadinya overheating itu bisa terjadi misalnya kalau kita tinjau dari sistem pengapiannya ya, api yang kecil. Jadi api yang kecil itu nanti menyebabkan hasil pembakarannya tidak sempurna, jadi panasnya justru tidak banyak yang menjadi tenaga atau daya dorong ke pistonnya. Jadi piston ini bergerak, ketika langkah tenaga seharusnya didorong oleh tenaga panas yang, atau tenaga dorong yang cukup, karena adanya tenaga panas tadi. Nah karena panasnya yang dihasilkan hanya sedikit sehingga menghasilkan tenaga dorong yang sedikit ya, maka malah justru dia hanya merambat di komponen-komponen mesin seperti piston ini, malah justru memicu terjadinya overheating. Yang kedua ya, bisa karena faktor yaitu hubungannya dengan kompresi ya. Misalnya kondisi ruang bakarnya kotor ya, jadi di dalam ruang bakar itu kotor, sehingga ketika terjadi kompresi, itu kompresinya berlebihan sehingga panasnya tinggi dan pembakarannya itu terjadi lebih awal. Ini pun mengakibatkan tenaga mesin hasil pembakaran itu
dorongan ke piston ya berkurang karena pembakaran yang terjadi awal momennya kurang pas. Nah, panasnya ini justru hanya merambat di bagian atau komponen mesin termasuk piston ya, mungkin dinding silinder juga ya, sehingga malah justru terjadi overheating ya. Nah, kemudian juga bisa karena sistem bahan bakarnya, misalnya karburator ya itu disetting dengan campuran miskin. Nah, dengan adanya campuran miskin ini hasil pembakaran pun lebih kecil, sehingga justru banyak tenaga itu yang hasil pembakaran itu tidak menjadi tenaga, tapi banyak menjadi panas yang merambat di komponen mesin. Nah, sehingga ini pun mengakibatkan terjadi overheating. Nah, overheating ini dipicu lagi nih karena panas yang berlebihan pada bagian piston ya. Dalam hal ini misalnya dinding piston ya, itu pelumasan yang nempel itu banyak yang menguap. Jadi semakin overheatingnya tinggi, penguapan untuk pelumas itu akan lebih tinggi. Nah, sehingga di daerah sini cenderung kering ya. Karena cenderung kering, panas yang tinggi, maka akan terjadi seperti ini tadi. Bagian piston nih menjadi meleleh ya, dan piston menjadi meleleh ya. Dan ini nanti lelehannya kalau dia bergerak pada silinder, nah ini nanti akan menghasilkan goresan pada silinder. Nah, dan lebih parahnya lagi kalau ini menimbulkan tonjolan pada dinding silinder seperti ini tadi, ini ya, ini bisa mengakibatkan nih ring piston macet, sehingga dia ketika dipaksa naik atau turun, ring pistonnya bisa patah seperti ini ya. Nah, jadi ring pistonnya patah. Jadi patahnya ring piston ini juga salah satu dampak dari terjadinya overheating. Nah, bisa juga terjadinya overheating itu tidak dari 3 faktor tadi, tapi misalnya dari sistem pelumasannya ya, misalnya olinya kurang atau kotor sehingga sirkulasinya tidak bisa lancar ya, itu akan memengaruhi proses overheating yang terjadi di daerah sekitar piston. Nah, oke ya, bisa juga karena masalah pendinginan ya, masalah pendinginan. Jadi motor ini perlu ya istilahnya perawatan yang sesuai ya, sesuai jadwal lah ya. Jadi kalau misalnya ruang bakarnya itu kita bersihkan terlalu, jangka waktunya terlalu lama, ini tadi bisa memicu overheating. Atau kita biarkan businya setengah mati, atau kita suka nyetel untuk campurannya miskin atau ngirit ya. Jadi itu sebenarnya bisa merugikan bagian komponen mesin. Nah, oke guys, itu tadi penyebab dari terjadinya overheating ya, sehingga berdampak seperti ini ya, dampak pada piston, juga ring piston, dan juga silindernya, dan tentunya kantongan kita nanti juga akan berdampak ya. Oke, itu tadi penyebabnya. Nah, sekarang
nanti kerjanya mesin bagaimana. Nah, ini hal seperti ini biasanya fenomenanya ketika mesin dihidupkan itu dalam kondisi panas itu sulit stasioner ya. Jadi di setel karbunya ini sulit stasioner ya. Jadi ketika mesin sudah panas, gas dilepas, mungkin dia mati ya. Nah, karena ini gerakan, karena di dalam mesin ini dinding pistonnya sudah tergores ya, apalagi ring piston patah, sehingga ketika putarannya rendah ya, dia kompresinya akan banyak yang bocor, dan juga karena ini faktor gesekan yang terlalu besar. Nah, sehingga ini menimbulkan ya bahwa mesin sulit stasioner pada kondisi mesin yang panas, terutama pada putaran rendah. Oke bro, itu tadi sekedar sharing ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di sini, like dan share ke yang lain. Sampai jumpa.